Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini, pembacaan tafsir Quran surah Al-Bayyinah atau surah ke-98. Tafsir ini bersumber dari Quran Kemenak Go.id. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Tafsir surah Al-Bayyinah ayat pertama menerangkan. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik tidak akan melepaskan kekufuran mereka dan tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka sampai datang bukti yang nyata, yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menimbulkan keguncangan dalam akidah dan adat istiadat yang telah berurat dan berakar dalam diri mereka. Mereka menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada beda atau lebihnya dari apa yang terdapat dalam agama mereka. Dengan demikian, menurut mereka tidak ada kebaikan mengikuti yang baru dengan meninggalkan yang lama. Bahkan mengikuti yang lama lebih menenteramkan jiwa karena tidak bertentangan dengan sikap nenek moyang mereka. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, ya Rasulullah, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Fiha kutubun kaimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar. Tafsir surah Al-Bayyinah ayat 2-3 menjelaskan. Dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud bukti itu adalah hati pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan untuk orang kafir halaman-halaman Al-Quran yang bersih dari campur tangan manusia, dari segala macam kesalahan dan dari penambahan, yaitu bukti yang memancarkan kebenaran. Allah berfirman, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang akan datang. Surah Fussilat ayat 42. Di dalam Al-Quran itu tersimpul ajaran-ajaran yang benar yang terdapat dalam kitab-kitab para nabi
yang terdahulu, seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat lain yang hampir sama maksudnya, Allah berfirman, dan sungguh Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Surah Asy-Syu'ara ayat 196. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surah Al-A'la ayat 18 sampai 19. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Alkitab ialah surah dan ayat Al-Quran. Karena setiap surah itu adalah kitab yang kokoh. Ada juga yang memahami sebagai hukum dan peraturan yang terkandung dalam firman Allah yang tidak ada kebatilannya. Dalam ayat lain, Allah berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Surah Al-Qaf ayat 1 sampai 2. Wa man tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Tafsir Surah Al-Bayyinah ayat 4 menjelaskan, keadaan orang-orang kafir Yahudi, Nasrani, dan musyrikin sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berlainan dengan keadaan mereka sebelumnya. Mereka sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dalam keadaan kufur, terbenam dalam kejahilan dan hawa nafsu. Tetapi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, segolongan dari mereka beriman. Dengan demikian, keadaan mereka tidak seperti dahulu. Golongan yang tidak beriman malah meragukan kebenaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mempercayai kebenarannya sama sekali. Perbantahan dan perselisihan hebat terkadang terjadi antara orang-orang musyrik dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi berkata kepada orang musyrik, sesungguhnya Allah akan mengutus Nabi dari kalangan bangsa Arab penduduk Mekah. Mereka menerangkan sifat-sifat Nabi serta mengancam orang-orang seraya mengatakan bahwa bila Nabi itu lahir, mereka akan membantunya dengan menyokong semua tindakannya dan bekerja sama untuk menghancurkan orang-orang musyrik. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Muhammad diutus. Lalu orang-orang musyrik memusuhi dan menentang Nabi habis-habisan. Mereka juga mengajak orang-orang Arab lainnya untuk memusuhi beliau dan menyakiti pengikut-pengikutnya yang hatinya telah disinari dengan keimanan dan melapangkan dadanya untuk mengenal kebenaran. Kemudian Allah dalam ayat ini menghibur nabinya
dengan mengatakan bahwa beliau tidak perlu susah atau gundah karena sikap dan tantangan mereka terhadap dirinya. Hal itu juga merupakan sikap mereka terhadap para nabi terdahulu sehingga mereka berpecah belah. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Tafsir Surah Al-Bayyinah ayat 5 menjelaskan, karena adanya perpecahan di kalangan mereka, maka pada ayat ini dengan nada mencercah Allah menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka juga diperintahkan untuk mengikhlaskan diri lahir dan batin dalam beribadah kepada Allah dan membersihkan amal perbuatan dari syirik, sebagaimana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang menjauhkan dirinya dari kekufuran kaumnya kepada agama tauhid dengan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ikhlas adalah salah satu dari 2 syarat diterimanya amal, dan itu merupakan pekerjaan hati. Sedang yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Allah berfirman, kemudian kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Surah An-Nahl ayat 123. Firman-Nya yang lain, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi Ibrahim adalah seorang yang lurus dan Muslim. Surah Ali Imran ayat 67. Mendirikan salat dalam ayat ini maksudnya adalah mengerjakannya terus-menerus setiap waktu dengan memusatkan jiwa kepada kebesaran Allah, untuk membiasakan diri tunduk kepada Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan mengeluarkan zakat yaitu membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Quranul Karim. Keterangan ayat di atas tentang keikhlasan beribadah, menjauhkan diri dari syirik, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat adalah maksud dari agama yang lurus yang tersebut dalam kitab-kitab suci lainnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Sungguh
orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Tafsir Surah Al-Bayyinah ayat ke-6 menerangkan. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik telah mengotori jiwanya dengan syirik dan maksiat-maksiat, serta mengingkari kebenaran nyata kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan disiksa Allah dengan siksaan yang tidak memungkinkan mereka untuk melepaskan diri darinya untuk selama-lamanya, yaitu api neraka yang menyala-nyala. Siksaan itu sebagai balasan atas perbuatan mereka. Mereka itu tergolong makhluk yang paling buruk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Tafsir Surah Al-Bayyinah ayat ke-7 menerangkan. Dalam ayat ini, Allah menerangkan ganjaran orang-orang yang beriman. Jiwa mereka telah disinari oleh cahaya petunjuk dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga mengamalkannya dengan mengorbankan jiwa, harta, dan apa saja yang dimilikinya pada jalan Allah, serta bertingkah laku baik dengan seluruh hamba Allah. Mereka itu tergolong makhluk yang paling baik. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Jalika liman hasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Tafsir Surah Al-Bayyinah ayat ke-8 menerangkan. Kemudian dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa yang akan mereka terima dari Tuhan mereka adalah surga Aden, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam kesenangan dan kelezatan, lebih lengkap dan sempurna dari kesenangan dan kelezatan dunia. Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka berhak menerima balasan tersebut karena mereka berada dalam keridaan Allah dan tetap dalam ketentuan-ketentuannya. Mereka mendapat pujian
dan mencapai apa yang mereka inginkan dari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mereka diridhoi Allah dan mereka pun ridho kepadanya. Ganjaran-ganjaran yang merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya diperoleh orang-orang yang jiwanya penuh dengan takwa kepada Allah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Demikian pembacaan tafsir Quran surah Al-Bayyinah. Semoga ayahanda dan bunda dapat mengambil hikmah-hikmah yang disampaikan melalui surah ini dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.